Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat bener ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Kaifa halukum? Aywa ana bi khair. Masya Allah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa pagi malam lempar peci nih ntar malam. Pagi apa malam? Iya. Pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk sama-sama belajar, biar disayang sama Allah, biar bisa masuk Oke, salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, siapa yang sudah siap bilang siap. Siapa yang mau hadiah bilang gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Siapa yang mau pahala bilang mau. Siapa yang mau paha ayam bilang mau. Mau paha ayam apa mau pahala? Dua-duanya dong, ya kan? Teman-teman, ini kita masih mau lanjut, bukan lanjut ya, ngulangin tema pekan lalu, belajar adab-adab, ya, adab-adab kepada orang tua. Orang tua dari nol, ya. Bulan lalu baru kayak gini nulis begini. Apa ya? Mati lampu mulai kepanasan. Wah, ya akhirnya pada pulang, ya kan? Fadil sih gara-garanya, ya kan Dil? Oke, ini kita mau belajar tentang, coba ikutin Kak Yogi yuk. Belajar adab-adab kepada orang dibilangin kepada juga kepada. Nah gitu dong. Orang tua dari nol telur ceplok. Kan katanya kalau nilainya 0 telur ceplok ya. Teman-teman, dia Rizky, aku cinta Islam. Masya Allah. Bulan lalu Kak Yogi tuh sudah ngasih tahu teman-teman tentang kalimat yang harus kalian fahami dulu, yakni tentang kalimat adab. Kita mau belajar adab, tapi kita nggak tahu adab itu apa. Adab itu emangnya gimana? Oh, adab itu permen. Betul atau salah? Adab itu coklat. Betul atau salah? Salah.
Jadi kita harus tahu dulu adab itu apa. Dan bulan lalu kata Kak Yogi membawakan pengertian yang banyak dikasih tahu oleh para ulama. Al-akhdhu. Al-akhdhu. Nah, yang ngikutin siapa nih? Ngikutin nih. Al-akhdhu. Ngikutin rapi senyum kentut. Al-akhdhu bimakarimil akhlaqi. Al-akhdhu bimakarimil akhlaqi. Menerapkan akhlak yang baik lagi, ya kan? Akhlak yang, waduh, titik kebaca nggak nih? Nanti siapa yang nggak bisa baca digetok pakai spidol. Spidolnya udah mau meninggal ini teman-teman. Udah mau habis ya. Menerapkan akhlak yang baik. Menerapkan akhlak yang baik. Ya, jadi ini yang harus teman-teman pahami. Kalian pengen belajar adab, apalagi di sekolah juga selalu dibilang, adabnya mana? Tapi ketika adab itu apa sih? Tadi ibu guru sana bilang adab, bapak guru sana bilang adab, pak guru sana bilang adab, pohon yang di sana bilang adab, bebek yang di sana tadi bilang adab. Semuanya suruh bilang adab. Emangnya adab apaan sih? Oh, adab itu ternyata ini nih teman-teman jadi tahu apa? Menerapkan akhlak yang baik. Masya Allah. Maka orang yang menerapkan akhlak baik, kan ini kita nih orang nih, ya ini orang, ya terus dia selalu menerapkan ya adab-adab yang baik. Oke, dia selalu menerapkan adab-adab yang baik, maka orang-orang di sini akan menjadi aku orang yang beradab. Maksudnya beradab gimana? Akhlaknya baik, ya, tingkah lakunya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Itu namanya orang beradab. Dalam ilmu bahasa Arab ada muhadzab, ada muadab, yang memang sopan, baik, selalu dia amalkan akhlak yang baik di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyuruh kita nih sebagai manusia yang kayak kecoa? Bukan kayak kecoa ini. Ini mah kayak ini nih. Kayak semut ya, kayak lebah ya.
sebagai manusia, siapa sih yang nyuruh kita untuk menerapkan akhlak-akhlak yang baik? Allah, ya kan? Wah, 100 ada yang semangat dari tadi yang lihat kayak gini nih kamu nih. Weh. Siapa yang nyuruh kita berakhlak baik? Allah. Ya, Allah menginginkan kebaikan buat kalian. Contoh hari ini. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kanannya. Gerakin jari-jarinya. Pegang keteknya. Orang ketek sendiri juga. Yeah. Sekarang nak, teman-teman di sini tuh termasuk orang-orang yang lagi menerapkan adab dan akhlak-akhlak yang baik. Makanya teman-teman di sini duduk rapi. Coba kalau dari datang tadi, baru datang aja. Langsung. Ya kan? Misalnya ya kan, ada temannya datang. Kalau kita kan ketemu sama teman, assalamualaikum, senyum, antum gimana kabarnya? Itu akhlak baik ya kan, diterapkan. Tapi kalau kita ketemu, baru datang, baru datang, baru datang. Misalkan, kira-kira kehidupannya akan baik atau akan hancur? Hancur. Makanya Allah nyuruh kita jadi baik biar kehidupan kita sama-sama baik. Lomba duduk rapi. Masya Allah. Dia Rizky, aku cinta. Yuk kita ulang lagi ya. Apa sih emangnya adab itu? Biar benar-benar dari nol nih. Al-akhdhu bimakarimil akhlaqi, menerapkan akhlak yang baik. Masya Allah. Itu yang teman-teman harus paham dulu. Jadi nanti ditanya sama abinya, entong, yang kayak gentong, belajar apa tadi? Oh, belajar ini pak, belajar adab. Ya. Emang adab itu apa? Langsung pakai bahasa Arabnya. Gimana tadi bahasa Arabnya? Lagi ikutin Kak Yogi yuk. Al-akhdhu bimakarimil akhlaqi. Al-akhdhu bimakarimil akhlaqi, menerapkan akhlak-akhlak yang tidak baik, yang baik yang tidak baik. Teman-teman, kita udah tahu nih, adab itu menerapkan akhlak yang baik. Yang nyuruh kita berakhlak baik siapa tadi? Wah, ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Nah, sekarang apa fungsi dari kita belajar adab? Kayak gitu, kasih pertanyaan di sini. Emangnya adab buat apa sih? Coba lagi kasih pertanyaan ya ke teman-teman ya. Emangnya adab buat apa sih? Apa sih? Kurang cakep Apa sih? Ih. Lagi ya, yang tegas sekarang. Emangnya
adab. Buat apa sih? Ho ho ho. Hi hi hi. Hu hu hu. Aku jelek, pesek. Ya ngaku. Ya, emangnya adab buat apa sih? Ya, karena ada sebagian kita sayang yang selalu zaman gini masih ngaji, zaman sekarang masih belajar adab, biasa aja. Akhirnya nak, banyak orang yang salah menerapkan sikap, entah kepada orang tuanya, entah kepada temannya, entah kepada gurunya. Misal orang tuanya lagi duduk, ya, orang tuanya lagi duduk, tiba-tiba dia datang naik ke sini loncat. Orang tuanya lagi di sini duduk, tiba-tiba naik, kepala orang tuanya digini-giniin. Oke. Orang tuanya lagi duduk anteng, bapaknya belum potong kumis. Udah dideketin, ngek, dideketin, kumisnya dicabut sama anaknya. Oke. Ya, bapaknya punya jenggot 1 meter. Wow, mau segini berarti ya. Bapaknya lagi anteng-anteng, jenggotnya ditarik. Woi. Pertanyaannya, ini adab yang baik atau tidak? Tidak. Loh, jadi kita tahu apa sih? Emang adab itu buat apa sih? Yang pertama nak, kita tuh belajar adab satu, biar tahu mana yang benar, iya, dan mana yang salah, dan mana yang salah. Ya, misal Kayogi, misalkan Kayogi orang tua kalian. Siapa yang berani maju ke depan? Ini antum. Ayo sini beneran enak. Anu kasih enak beneran. Mau nggak? Pede nih. Sini kamu. Maju ke depan. Aku mau masukin ke karung. Lihat, enggak dong. Misal nih. Sini. Tangin omelin nih ntar. Oke. Kamu naik ke sini. Naik. Berdiri. Nggak apa-apa, ini suruh Kak Yogi kok. Nah, misal gini nih, ini contoh ya sayang ya. Contoh, ini ada bapak-bapak misal, ini perkumpulan ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek misalkan. Terus ini Kak Yogi juga sama di sini, ya kan, begini nih. Terus dia bilang, malah lompat-lompat. Pertanyaan dari Kak Yogi, menurut teman-teman, ini benar atau salah? Siapa yang sepakat sikap seperti ini salah? Nah, ya, apalagi ayahnya baru pulang kerja, seret, bismillah, malah naik di atas, lempar ke atas genteng nih entar. Misalkan ya kan, ya ayahnya lagi capek, anaknya malah pecicilan. Tapi kalau dia belajar akhlak, ya teren. Bapaknya ada di atas, anaknya ada di mana? Kamu duduk. Nah, masya Allah. Tos dulu dong. Good job, barakallahu fiik. Ini buat kamu hadiahnya, sama-sama. Mau siapa lagi mau naik ke atas bangku? Enggak. Sekarang naik ke atas kipas. Lomba duduk rapi. Hap. Oke. Anak saleh. Ya, jadi kenapa sih teman-teman tuh datang ke sini terus dikasih judul sama Kak Yogi belajarnya dari nol? Karena Kak Yogi mau teman-teman amalkan. Ada fungsinya, iya enggak kan? Rekan. Kan? Iya gitu. Iya gitu.
Iya, ya. Biar tahu mana yang baik. Bukan. Mana yang benar. Dan mana yang salah. Biar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Iya, tadi berdiri di atas sini benar atau salah? Narikin kumis bapaknya benar atau salah? Narikin jenggot bapaknya sampai kesakitan benar atau salah? Nggak bilang permisi di depan orang tua benar atau salah? Salah, ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah belajar adab, kita tahu, oh, depan orang tua lewat, permisi bapak kumis, ya kan? Orang tua lagi ngobrol, Abi sama Umi lagi ngobrol, kita nggak boleh berisik, soalnya kalau kita berisik nanti Abi sama Umi berubah jadi macan, kan marah, gitu ya. Nanti ayah sama mama marah. Oh iya, ya kan? Atau ketika teman-teman berkata, teman-teman bilang, Abi, benar atau salah? Misal, abinya ada di ujung sana, anaknya ada di sini. Anaknya minta tolong, Abi, benar atau salah? Kenapa? Karena dia nggak belajar adab. Coba kalau belajar adab, dia ada di sini, orang tuanya ada di sana. Apa yang akan dia lakukan? Dia samperin, ya, dideketin dulu, iya benar, misalkan, ya, salaman dulu, assalamualaikum, iya kan? Ini kalau kita punya, adab. Jadi fungsinya sayang, orang yang punya adab itu bisa bedain. Yuk, biar tahu tempe. Tahu tempe? Oh, salah ya. Biar tempe. Kok tempe? Tahu. Biar tahu. Enak digoreng. Tahu lagi. Biar tahu. Mana yang benar dan mana yang salah. Ya, ini fungsi dari adab. Jadi, teman-teman siapa nih yang mau mengamalkan adab? Ingat, adab itu menerapkan sikap dan akhlak yang baik. Ya, yang kedua, nak, kenapa emangnya adab buat apa sih? Dua, menjadikan sikap kita baik untuk orang tua. Oke, coba ya. Menjadikan sikap kita baik untuk orang tua. Wih, Masya Allah. Nah, nih, kita nih yang sekarang kecil, yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Ya sekarang masih kecil,
Entar, bentaran lagi, lama-lama jadi gede. Oh. Nah, ya kan? Yang tadinya kecil jadi gede, senyum. Ya kan? Ini nih yang tadinya rambutnya pendek, nanti lama-lama rambutnya jadi panjang. Ya. Ya. Nah, tuh. Ya kan? Nah, kalau dia sudah dewasa, orang tuanya akan semakin mengecil. Lah, kok bisa? Bukan mengecil fisiknya, tapi mengecil sikapnya, adik-adik. Sikapnya kembali seperti jadi anak kecil, sikapnya semakin manja. Dulu waktu kecil yang manja siapa? Anaknya atau ibunya? Kalian. Tapi kalau nanti kalian udah gede, ya, terus orang tua kalian, ibu udah jadi nenek, ayah kita udah jadi kakek-kakek. Itu yang manja bukan kalian lagi. Yang manja siapa? Orang tua kita. Orang tua kita entar manja minta diambilin minum. Nah, ambilin minum dong. Ambilin air yang ada di kutub utara. Wah, wow. Minumnya dari mana? Dari kutub utara. Udah diambilin air minum dari kutub utara. Jreng, 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 jreng. Ini ayah minumnya dari kutub utara. Nggak jadi deh. Nggak mau, maunya dari kutub selatan. Ambil dari kutub selatan. Jeng, jeng, jeng. Ayah, ini dia air paling segar, paling murni dari kutub selatan. Nggak jadi deh, ayah maunya ngopi. Ya. Berarti yang manja siapa? Orang tuanya. Apakah lantas adik-adik kemudian bersikap, ayah ini enak aja minta air dari kutub utara, banyak beruangnya tahu. Enak aja minta air dari kutub selatan, susah tahu. Entar aku ambilin air dari Sungai Ciliwung. Ya Allah, tenang ya, nanti aku ambilin air dari air. Iya, air macam-macam. Enggak, adik, ketika kita sudah menjadikan adab sebagai bagian dari hidup kita, kita tuh akan punya sikap baik terhadap orang tua. Orang tuanya minta air dari kutub utara, oke, ayah, ini ya air dari kutub utara. Nggak mau, maunya dari kutub apa tadi? Ambilin dari kutub selatan. Nggak mau juga. Tadi mintanya apa? Kopi. Kita bikinin kopi sayang. Dia nggak akan ngeluh, dia nggak akan marahin orang tuanya. Dasar orang tua. Udah dibilangin, macem-macem aja. Udah tua mintanya macem-macem. Itu adab atau bukan? Bukan. Tapi kalau dia sudah belajar adab, iya ya. Ayah mau yang mana? Mau mana? Mau minum spidol. Mau minum spidol. Jangan. Ayah mau minum air, ini ya diminumin. Ayah diminum ya. Botolnya ditelen ya. Ya. Loh, botolnya ditelen apa enggak? Enggak. Kalau kita belajar adab, kita akan baik sama orang tua yang hari ini nganterin kalian. Ya, siapa yang mau baik sama orang tuanya sayang? Masya Allah. Maka belajar adab dan akhlaknya dari nol. Ya, ini tujuan kita belajar adab. Coba ya, lagi ya. Menjadikan sikap kita baik untuk orang tua. Lagi ya. Menjadikan sikap kita
untuk orang tua. Ada yang hafal nggak? Apa yang kedua coba? Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Menjadikan sikap kita baik untuk orang. Ya. Anak yang sudah belajar adab, dia nggak akan lagi bilang, oh. Dia nggak akan lagi marah-marah. Kenapa? Dirinya sudah dibersihkan dengan adab. Karena Kak Yogi kadang-kadang ngelihat ada anak kalau lagi tantrum, lagi apa? Lagi nangis, lagi marah, itu sampai orang tuanya ibunya depan. Terus dia sambil apa coba? Ntar ada lagi yang berantakin apa aja yang ada di depannya. Pokoknya aku liburan ini minta dibeliin mainan yang baru. Kalau enggak, ya Allah, ini adab atau bukan adab? Bukan adab ya sayangnya. Kalau beradab sebagaimana teman-teman hari ini lagi duduk di sini lagi belajar, kalian akan bersikap baik. Bu, liburan ini aku beliin mainan dong. Apa kata ibu? Aduh nah, ibu belum ada duit. Ibu cuma punya duit 100 miliar aja. Wah, banyak ya. Kebanyakan. Nah, ibu belum punya duit. Duit ibu masih nyangkut di atas pohon, ya. Maafin ibu ya, ibu belum bisa. Kayaknya bawa duit apa enggak ini teman-teman? Ntar ya, mau duit nggak? Warna merah apa warna biru? Ya ada temen. Ada nyawa ini. Siapa yang mau duit? Misal, lomba duduk rapi. Dia Rizky, aku cinta. Masya Allah. Lagi ya. Misal sayang, ini kan musim liburan nih. Habis ini teman-teman libur panjang. Ada yang orang tuanya Allah kasih keluasan rezeki. Ada juga yang qadarullah, orang tuanya rezekinya lagi sulit misalkan ya. Bu, jalan-jalan yuk bu. Aku minta kita jalan-jalan sambil beli mainan. Kok ini tadi jatuh ya? Aku mau jalan-jalan sambil beli apa? Sambil beli mainan misalkan. Ya kan? Ayo bu, kita jalan-jalan sambil beli mainan. Kata ibu, nah duitnya cuman ada berapa sayang? Fokus. Saka ini berapa Saka? Nggak kelihatan Sak. Berapa nih teman-teman? Fabio, berapa nih Fabio? 10. Antum tahu aja kalau duit Fabio. Oke, ini kan 10.000 nih. Coba kompak jawabnya. Ini berapa? Ini berapa? Siapa yang mau? Maunya 1 apa 2? 2 apa 3? 3 apa 4? 4 apa 5? Kok nggak bisa habis? 5 apa 100? 100 apa 1000? Nambah terus. 1000 apa 10.000? 10.000 apa 1.000.000? 1.000.000 apa 100 juta? 100 juta apa 1 miliar? 1 miliar apa 1 triliun? Ya, misalkan ibu kita belum ada uangnya nih, kata ibu, nak
Ibu cuman punya duit 10.000. Ayah qadarullah belum dapat rezeki. Ayah lagi berusaha nak. Ya gitu Fatah ya. Gitu iya gitu Fatah. Iya kan, lagi kerja Nina. Apakah lantas kita gimana sih Bu? Aku pokoknya nggak mau tahu. Teman-teman aku semuanya liburan. Aku juga harus. Teman-teman aku pada beli mainan baru. Aku juga harus beli. Teman-teman aku kepalanya baru semua. Aku juga mau kepala yang. Teman-teman aku kakinya baru semua. Aku juga mau kaki yang. Apa aja diturutin. Apa yang terjadi sayangku? Maka dia berarti belum punya adab yang baik. Tapi kalau kita sudah punya akhlak yang baik, fungsinya sayang. Nah, ibu belum ada rezeki. Oh iya Bu, gak apa-apa. Aku punya ide. Mumpung liburan, kita bersihin rumah. Aha, aku punya ide. Mumpung kita liburan, kita siram tanaman, jangan muka orang. Ya kan kita siram tanaman. Bu, aku punya ide. Gimana kalau liburan ini kita bikin masakan yang paling enak? Kita bikin jus jengkol. Ya kan? Kita bikin jus pete madu. Misalkan, ya kan? Bikin. Abis itu diminum sama teman-teman. Klok, 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 klok. Oke, teman-teman bikin kegiatan yang menarik. Jangan sakiti hati orang tua dengan permintaan kalian adik-adik. Kalau kata ibu, nah duitnya belum ada. Apa jawaban kalian? Bilang, ikutin kayak gini ya. Iya Bu. Iya Bu. Iya Pak. Qadarullah. Semoga Allah memberikan kita rezeki. Semoga Allah memberikan kita rezeki. Semoga Allah memberikan kita rezeki. Oke, jadi jawabannya nggak boleh marah nggak boleh ngeluh. Jangan ngeluh sama rezeki, jangan iri sama rezeki orang lah. Biarkan orang lain bahagia dengan caranya. Adik-adik bahagia dengan cara adik-adik. Mungkin orang-orang jalan-jalan ke tempat yang jauh, kita cukup datang ke masjid. Happy apa enggak? Happy. Mana buktinya? Adik-adik bisa ketawa, lomba ketawa. Udah selesai. Lomba ketawa ngakak. Ya kan? Udah. Jadi kalau kita sudah belajar adab, menjadikan sikap kita baik untuk orang tua. Ya, tahu nggak? Dulu ada seorang sahabat Nabi yang pedangnya tuh terkenal. Waktu perang Badar. Nih. Nih, tulisannya Ain Lam Ya. Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan Kak Yogi, jawab ya. Lomba duduk diam. Jadi patung. Angkat tangan ke atas. Jadi patung.
Pegang ketek. Pegang hidung. Tahan napas. Jadi patung 10 jam. Lomba duduk rapi. Sip. Dulu Ali bin Abi Thalib ketika Nabi mengajarkan adab-adab kepada kepada sang Ali bin Abi Thalib, Nabi ajarkan Ali, Abu Thalib jadi senang. Ya, siapa? Abu Thalib jadi senang. Pertanyaannya, kenapa setelah belajar sama Nabi, Abu Thalib jadi senang sama Ali? Coba ya. Karena Ali berakhlak baik kepada orang tuanya. Ya, perubahan yang terjadi sayang, Ali bin Abi Thalib menjadi orang yang penuh dengan akhlak baik. Begitupun dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Saat sudah masuk ke dalam agama Islam, diajarkan ilmu-ilmu sama Nabi, mereka sama orang tua itu sayang apa enggak? Sayang. Sama orang tuanya sayang banget. Enggak ada yang marah-marah. Kalian pernah dengarkan waktu Sa'ad bin Abi Waqqas diapain? Dimarahin sama ibunya, ngajakin Sa'ad buat nyembah apa coba? Ya, Bilal Al-Fatih ya. Bilal Al-Fatih nyembah apa Bilal Al-Fatih? Abang Aska mana Abang Aska? Lagi di pondok. Iya deh, siap deh. Lomba duduk rapi. Hap. Waktu Sa'ad didebat oleh ibunya, dia dipaksa sama ibunya. Hei Sa'ad, ibu tidak akan makan, ibu tidak mau minum sampai kamu keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Keluar dari agamanya Muhammad. Ibu tidak mau, ibu malu. Tapi Sa'ad kala itu membalasnya dengan kata-kata yang baik atau tidak baik. Baik adik. Walaupun ibunya marah-marah, walaupun ibunya membencinya dengan kebencian yang dalam, tapi Sa'ad tidak membalasnya. Begitupun adik-adik, kalau ibu kita lagi marah, sikap yang baik seperti apa? Mendengarkan. Kalau kita salah, apa sikap yang baik buat anak soleh? Minta maaf ya. Jangan adik-adik ibunya marah, kalian juga malah ikutan marah. Ini tidak baik. Kalau kayak bilang duduk diam, harus bilang 2 kali ya. Duduk diam. Duduk diam. Dia Rizky, aku cinta Islam. Kalau kayak bilang duduk rapi, bilang hapnya berapa kali? 3, kebanyakan. 2 aja. Duduk rapi. Duduk rapi. 2 kali. Duduk rapi. Duduk rapi. Orang 2 kali juga, malah 3 kali. 2 kali ya. Yang 3 kali ntar kita tangkap ya teman-teman ya. Duduk rapi. 2 kali. Duduk rapi. Udah deh, 2 kali ya. Oke, duduk rapi semuanya. Yang akan dapat hadiah lagi adalah siapa ya? Oke, coba Kagi mau teman-teman ulangi poin yang kedua tadi. Ya, teman-teman ulang ya. Menjadikan sikap kita baik
untuk orang tua. Ya, ini tujuan teman-teman belajar adab dari nol. Kak Yogi belum ngajarin nanti sopan santun, menghormati, jangan bilang ah, jangan bentak-bentak. Nanti itu sayang akan Kak Yogi ajarkan satu persatu. Nanti di bawah judul ini akan Kak Yogi kasih tema berikutnya, misalkan tidak boleh bentak-bentak. Kita ajarin gimana caranya kita nggak hobi bentak-bentak orang tua. Karena ada sebagian, ya Allah sedih banget ya, orang tuanya diapain coba? Dibentak-bentak dengan gaya dia yang emosi, dengan gaya dia yang meledak-meledak. Ibu itu, sampai kadang-kadang ada yang berani. Nih, lihat. Kira-kira buat apa nih? Buat mukul orang tuanya sayang. Orang tuanya tuh dipukul tepak tepuk tepak tepuk tepak tepuk tepak tepuk. Kak Yogi bilang, ya Allah, masih kecil aja begitu. Kalau nggak diajarkan, apa yang terjadi kalau sudah dewasa? Iya, bisa menyakiti orang tuanya terus. Maka kalian datang ke sini, tumbuh jadi anak yang salihah, supaya sayang kepada kedua orang tua. Orang yang sayang sama orang tuanya, siapa nih yang sayang sama orang tuanya? Yang sayang sama ayah dan ibunya, angkat tangan dua-duanya. Yang sayang sama ayah dan ibunya, angkat tangan dua-duanya. Siapa yang gak mau ditinggal sama ayah ibunya, angkat tangan dua-duanya. Siapa yang bersedih dan menangis kalau kedua orang tuanya meninggal? Iya. Siapa yang sedih kalau orang tuanya lagi sakit? Siapa yang sedih kalau orang tuanya lagi menderita? Ya Allah, sekarang lomba diam. Bayangkan adik-adik, misalkan qadarullah orang tua kita sakit, orang tua kita menderita, pasti kita nggak mau. Maka kita berjanji, aku berjanji akan menjadi anak yang baik untuk kedua orang tuaku. Aku berjanji akan menjadi anak yang baik untuk kedua orang tuaku sampai nanti mereka jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Kok kebalik? Tadi nenek, masa nenek botak sih sini? Wah, ini teman-teman. Wah ya, oke. Al-akhdhu bimakarimil akhlaqi, menerapkan akhlak-akhlak yang baik. Sekarang merem, tutup matanya begini pakai tangan kiri. Nggak boleh ngintip. Lomba ya. Apa artinya adab dalam bahasa Indonesia? 1, 2, 3. Menerapkan akhlak-akhlak yang baik. Pertanyaan lagi. Emangnya adab buat apa sih? 1. Biar tahu. Biar tahu
mana yang benar dan mana yang salah. 2. Menjadikan dibilangin menjadikan sikap kita baik untuk orang tua, menjadikan sikap kita baik untuk orang tua. Ya, jadi orang tuanya disayang dengan ilmu dan adab yang akan kalian pelajari insyaallah. Jaga beliau sampai nanti kita sama-sama bisa masuk ke dalam surga. Nggak ada orang yang mulia di muka bumi ini kalau dia tidak memuliakan orang tuanya. Dia akan dihancurkan sama Allah. Dia akan dibuat buruk sama Allah kalau dia menyakiti kedua orang tuanya. Ya, Allah akan menjadikan kehidupan dia susah, rezekinya susah kalau dia sakiti orang tuanya. Jujur ya, siapa yang pernah berbuat salah sama orang tuanya? Ada? Pernah? Kalian tahu kalau itu salah? Tahu atau belum tahu? Kalau kalian belum tahu, maka kalian segera minta maaf. Kalau kalian sudah tahu, kalian bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, minta maaf sama Allah dan minta maaf kepada kedua orang tua. Doakan selalu. Siapa yang hafal doanya? Rabbana atina fit wa fil akhirati sana wakina. Lah, emang itu doa buat orang tua? Bukan. Oh iya, Rabbi firli ya. Ya udah, doa untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka ngikuti waktu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sayang, jangan sia-siakan orang tuanya, jangan disia-siakan. Belajar adab terus. Siapa nih yang mau semangat belajar adab-adab kepada orang tua? Datang terus di kajian di Aris Kids, insya Allah di setiap pekan kedua di hari Sabtu di jam 9.30, biar tumbuh jadi anak baik seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seperti sahabat-sahabat lainnya yang dijamin oleh Allah bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau duduk rapi? Hitungan ketiga sudah diam. 1, 2, 3. Stop. Biar tahu mana yang benar dan mana yang salah. 2. Menjadikan sikap kita baik
untuk orang tua. Siapa yang mau bikin orang tuanya jadi nyaman bersama dia? Wih. Kalau nantinya orang tua kalian sudah jadi nenek-nenek, sudah jadi kakek-kakek, kalian tetap sayang apa enggak? Kalian tetap cinta apa enggak? Gak boleh disakiti ya orang tuanya ya. Yuk terus belajar adab dan akhlak. Semoga Allah Azza wa Jal berikan kemudahan, berikan hidayah buat kita untuk sayang sama orang tua kita. Pertanyaan dari Kak Yogi, siapa yang hari ini mencatat? Hah? Banyak ya? Kak Yogi sengaja ngasih contoh mencatat biar teman-teman mencatat. Angkat catatannya tinggi-tinggi setinggi langit. Gak usah berdiri tapi duduk aja. Merem. Ya, merem ya. Merem. Kak Yogi mau keliling dunia dulu nih. Ya, merem. Nggak boleh nggak merem. Yang merem mana yang merem? Merem berdoa, minta sama Allah, ya kan? Mintanya kepada siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Allah, ya. Mintanya kepada Allah. Mintanya sama Allah. Mintanya sama Allah. Ntar dulu belum. Meram. Ya udah di belakang sini. Meram apa sini? Ya meram dulu meram. Beloman. Ya beloman. Mana lagi ya ini ya? Ngek. Beloman. Yang manis. Apa sih dia antum dir? Meram antum dir. Mana ya? Meram. Belum. Meram lagi, pokoknya harus merem. Ya, nyampe teman-teman ngorok semuanya. 1, 2, 3. Sudah ada hadiah belum? Oke, masih ada hadiah nih, mau apa enggak? Bawa pulang meja mau? Penghapus mau? Air putih mau? Spidol mau? HP mau? Apa aja mau? Gimana sih? Lomba duduk rapi. Ikutin Kak Yogi lagi ya. Al-ahdhu. Rem. Al-ahdhu. Bimakarimil. Akhlaqi. Menerapkan akhlak yang baik. Emangnya adab buat apa sih? 1, biar tahu mana yang benar dan mana yang salah. 2, menjadikan sikap kita baik untuk orang tua. Ya. Nah, nanti Kak Yogi akan ajarkan pada tema berikutnya, kenapa orang tua yang harus kita berbuat baik kepadanya. Kan ada teman, ada paman, ada bibi, ada nenek, ada kakek. Kenapa orang tua duluan yang harus kita berbuat baik kepadanya? Karena orang tua lebih tua daripada kita. Karena orang tua lebih tua daripada kita. Oke. Baik. Kenapa harus orang tua sayang? Pertama banget,
karena memang perintah dari Allah. Yang akan kita bahas bulan depan itu surat Al-Isra ayat 23. Kata Allah, wa qadarab buka alla ta'budu illa iya wabil nanti kita mau bahas ayat itu dan ngafalin ayat itu. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan jalan buat teman-teman untuk menuntut ilmu. Kak Yogi mau beri tantangan yang gak putus kajiannya selama series adab kepada orang tua. Anak hebat insyaallah ta'ala. Barakallahu fiik. Yang boleh pulang adalah yang sudah duduk rapih ya. Kelihatan rapi. Assalamualaikum. Gak ada sampahnya di depannya. Pecinya bagus. Rambutnya gak berantakan. Hidungnya gak copot. Mana ya? Dia Rizkit, aku cinta Islam. Ingat ya, sampaikan sama Abi dan Umi. Insya Allah kajian Dia Rizkit seri belajar adab-adab kepada orang tua dari nol akan berlangsung lama dan akan benar-benar mengajarkan kepada kalian adab yang baik dan benar. Sebelum Kak Yogi akhiri, Kak Yogi mau teman-teman bersikap yang baik semuanya. Nanti yang Kak Yogi tunjuk yang ada barisannya. Ya, kalau belum ada barisannya, Kak Yogi nggak tunjuk. Ya, sekarang duduk rapi dulu semuanya. Ya, kembali ke barisannya, pastikan ada soft. Iya, kalau nggak rapi, justru akan dipulangkan paling akhir. Udah belum? Udah belum? Buka jalan kepada Umi yang ada di atas untuk tidak di tangga, biar adik-adik gampang lewatnya. Yuk, kita minta kepada Allah ampunan dan maaf atas segala salah dan khilaf di majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman mau pulang gak?